Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hazratul muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh sedaya kasepuhan ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika, boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun. Yang juga saya hormati segenap pengurus Yayasan Non Madani dan juga segenap pengurus takmir Masjid Non Madani, semua keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang alhamdulillah pada malam hari ini tasih tumplek-plek tadi, karena jam 8:15 ini kan masih sepi, karena boten molor niki cuman tadi yang mau berangkatnya pun terawang langit riyen. Lo ceritakan gini, niki mungkin kalau generasi awal dulu lah ini, Pak Pur, Mas Beni, dulu generasi awal kita terawih ya Pak Pur. 2017 itu dulu kami kalau mau, Bu Wiwi sampun nggih, Bu Wiwi Omar. Itu dulu setiap kami mau traweh itu terawang langit dulu. Kalau ada bintang kita berani gelar terpal sama tikar. Tapi begitu langit kok ndak ada bintang, berarti kita siap-siap. Makanya yang namanya perjuangan dulu traweh, begitu mau traweh hujan masuk ke karpot, ya, ke teras. Kalau nggak gitu sudah booking Mas Andri, karena dulu itu karpotnya masuk karpot paling lebar se BSP Village. Nah, jadi kalau ke tempatnya Mas Andre itu ada sejarah itu, karena itu karpot paling lebar dan itu jadi musola kedua setelah jalan, ya. Alhamdulillah, dan juga yang saya banggakan, yang saya cintai, segenap santri-santri Zawiyah Al-Azhar, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir. Nawaina, kita niati istiqomah hadir di Majelis Zawiyah Al-Azhar. Insya Allah, kalau kita bisa nata niat, kalau kita bisa istiqomah, pada saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keajaiban di dalam hidup kita. Yang penting kuncinya urun istiqomah. Insya Allah semua yang dijalani dengan istiqomah, niat yang baik, insya Allah Allah akan menunjukkan kemahaagungannya, kemahabesaran. Tentu dengan keberkahan ini sama-sama kita berdoa, natawassal, kita bertawasul dengan Majelis Zawiyah Al-Azhar ini. Semoga apa yang menjadi hajat dari Bapak Ibu seluruh keluarga besar Zawiyah Al-Azhar semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa terbaiknya diijabah dan diistijabah oleh Allah. Semoga yang sedang punya urusannya dimudahkan, dan juga mudah dalam mencari rezeki yang barokah, dan juga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan kita dijauhkan dari bala musibah fitnah, amin Allahumma. Dan tentu harapan kita semua besok kita bareng-bareng ngadep wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saling memberikan syahadah, bisa saling memberikan persaksian kita pernah ada dalam satu majelis, dan semoga nanti di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati, amin Allahumma amin. Para rawuh sami, niki penting sebab di saat-saat begini gitu,
di zaman akhir, di zaman yang sudah kita saksikan bersama-sama fitnah luar biasa di mana-mana. Niki kantun ngencengi donga jenengan wiridan yo sak wirid-wirite gitu. Jenengan punya amalan nopo diamalkan, jenengan punya doa apa diistiqomahkan gitu. Ajeng dodolan nggih wiridan, ajeng nyambut damel nggih wiridan, nggih ten griya nggih wiridan. Pokoknya cekelan wiridan insyaallah hidup akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa sampun wiridan tapi ternyata tesih kemrungsu wonten ta mboten ngaten niku. Dungane kenceng tapi tesih kemrungsung tesih wonten mboten? Wonten. Sebabnya napa? Napa? Tuh, jadi papur kuatan di papur sing. Jadi kalau orang zikir kok masih kemrungsung niku manusiawi. Ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah pikirannya masih positif, gadai penyonosai kali Gusti Allah, tasih husnudon kali Gusti Allah. Pak kula sampun donga, Pak kula sampun wiridan, Pak kula sampun, tapi kok tasih kemrungsung. Kuncinya bukan di kemrungsung, bukan pada guyu, bukan pada itu, tetapi cantolan kita adalah senantiasa menjaga husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kan wingi sampun kawula aturaken. Tiyang niku nek ndonga kok wis mulai krasa bosen. Niku berarti detik-detik mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Lah wong arep dikabulno kok malah glebak niku. Nggih. Nah, makanya cobaannya memang temriku. Nggih ta? Terus ya Pak Rahmat ya. Jadi dodolan, wiridan, terus nopo mawon pokoknya sing penting cekelan kalih wirid insyaallah dipun tulung dening Allah Subhanahu wa taala. Makanya ten zawiyah niki pun didamel seneng nggih, atine lega nggih. Umpama wingi wonten sing atur kali kula telepon. Kula niki anu Pak. Napa nggih nek pokoknya nek wayahe kemrungsung pengine ten zawiyah. Tapi kok sayang kok Selasa mawon. Lho kula ngomong, lho mriki open house 24 jam. Sing penting mangke WA kali Mas Labib, nggih. Mangke kantun nyuwun teh napa kopi. Nggih. Lah ngoten niku nek misale pas kula nampi suntuk nek terus tilem mriku lah monggo. Nggih. Tilem mriki monggo sareng-sareng ajeng napa gelaran teng mriki asal mboten bar niku mboten kerokan mboten napa-napa ya. Kuwatir mangke bar keng mriki terus kerokan monggo kula nyumanggaaken ingkang wonten napa hajat kok pengen wonten zawiyah kula nyumanggaaken. Monggo kita lajengaken kajian kita, kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah halaman 50 51 oh 50 baris keberapa dari bawah? Baris dari bawah nomor 2. Ya Rob inni ajidu fil alwah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke pun berarti cepat mawon nggih kersane mangke saged ganti bab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan anna, ini apa? Itu ada titiknya enggak? Anna hablahum fis suduri yaqra'unaha faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Muhammad. Titiknya di setelah huruf ba ini ya kayaknya ya. Ini hurufnya gandat-gandat nih. Ya Rabb wahai Tuhanku,
Ini kata Nabi Musa, masih melanjutkan dua pembahasan sebelumnya. Inni ajidu fil alwahi, aku menemukan informasi di dalam alwah. Ummatan anna hablahum fis suduri yaqra'unahu faj'alhum ummat. Ya Allah, aku menemukan di dalam alwah itu ada satu umat. Anna hablahum, yang tekadnya luar biasa fis suduri. Tekadnya luar biasa kuat di dalam hatinya. Jadi dia memiliki keteguhan di dalam berjuang. Yaqra'unaha, yang mereka senantiasa melantunkan zikir di dalam batinnya itu, faja'alhum ummati, tolong jadikan mereka itu menjadi umatku. Luar biasa umatnya Kanjeng Nabi ini. Jadi Nabi Musa itu sampai iri ketika melihat kok ada umat. Dalam satu riwayat malah disebutkan ada umat cilik-cilik. Nggih. Niki kan nek cara dibandingkan dengan zaman Firaun kan menik-menik jenengan niki. Imut jenengan niku. Kok ada umat kok imut-imut. Nggih. Tapi mereka punya pendirian yang luar biasa, tegar. Dan ini contoh nih. Udan-udan niki ini kan full nggih, sampai Jawi nggih. Cubi berjuangnya luar biasa meskipun dibayang-bayangi akan hujan atau tidak. Ini paling jauh nih Afi sama Ridwan. Ringin Wok ya. Ringin Wok ikutnya ya. Ringin Wok yang arah ke kawasan Gatsu ya. Gatot Subroto. Okay. Siapa itu kok ada umat tapi punya tekad yang luar biasa, yang tekad itu yaqra'unaha, mereka senantiasa mengiringi itu sebagai ibadah. Qalahum ummatu Muhammad, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb, inni ajidu fil alwahi ummatan idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha katabta lahu hasanatan wa in amalaha katabta lahu asyrata amsaliha ila sab'ami'ati dhifin faj'alhum ummati. Ya Allah, itu kok ada umat kok jenengan istimewakan. Apa itu? Idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha katabta lahu hasanatan. Bisa juga dibaca kutibat lahu hasanatun. Baru batin kalau pengen tenzawiyah, tapi bareng selonjoran langsung boyoke mulai kretek tidak jadi berangkat. Kutibat lahu hasanatun, sudah dihitung satu kebaikan. Mau berangkat ke zawiyah, tiba-tiba ada tamu. Kok jenengan itu memperlakukan mereka begitu istimewa, baru angen-angen Pak Zar. Pak Zar kon ini ngadirgo nggih. Saking ngadirgo nggih. Padahal niku lewat hutan rimba nggih, Pak. Nggih. Oh, hutan pohong. Oh, hutan pohong. Oh, benar ana hutan pohong nih, Pak nggih. Niku wonten mak lampire ta mboten, Pak? Tapi ajrih nih kali Pak Zar niku. Jadi lewat niku mak lampire mlipir sedaya. Menarik ya, hutan pohong. Baru angen-angen, ndak jadi. Kutibat lahu hasanatun, sudah dicatat satu kebaikan loh, jadi. Dan ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi kalau mereka sampai mengamalkan, melakukan, kutibat lahu asyratu amthaliha ila sab'ani. Tapi kalau sampai mereka kok keturutan menjalankan itu, apa yang diniatkan dilakukan, dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Makanya dulu kiai saya itu kalau cerita, orang ngaji itu kalau tahu wujud pahalanya niku gendong karung gembol Pak Pur. Sudah gendong sama, kenapa bedanya gendong sama gembol napa? Napa? Nek gembol sithik. Nek gendong. Oh kata. Niki wes gendong isik gembol. Tambahin geret. Oh Pak Pur. Ya. Ini kalau diwujudkan, satu, orang tidak akan pernah males ngaji kalau ditampakkan oleh Allah. Satu, sepanjang kita jalan, ini ku malaikat itu bikin pagar betis buat kita. Loh Pak, tapi kok wonten tiang badhe ngaos ngantuk malah blusuk sepeda nih lah. Niku mungkin malaikatnya pas rada ngantuk juga nih. Pagar betis niku maksudnya sepanjang perjalanan sampai zawiyah itu didongakno kali malaikat. Malaikat niku rebutan donga. Makanya kebanyakan orang ngaji itu minimal di tempat ngaji niku lali urusane. Nah, bar metu kok zawiyah eling maneh lah niku urusan takdir niku. Sudah dipagar betis oleh malaikat, masih pulang-pulang niku gendong, gembol, geret. Bu Cici, perlu saya terjemahkan? Gendong tahu? Gendong, nanti bisa dipraktekkan. Contoh kalimat. Saya gendong Pak Ari. Nah, ini namanya gendong. Berarti di belakang. Terus kalau gembol Pak Ari terus gimana? Oh gini. Oh, Mas Adit katanya gini. Ya. Kalau geret, nah, gitu, lari. Ya, itu. Maka kalau ditampakkan sampai disebutkan kalau saja orang ngaji itu ditampakkan itu semua, sampai direwangi untuk kopio undian itu pasti orang akan berebut ikut undian. Bahkan kalau mereka disuruh ngesot, disuruh merangkak, mereka pasti dibela-belain untuk bisa hadir di satu majelis ilmu. Makanya ini luar biasa. Umatnya Rasulullah itu sampai diberikan keistimewaan, diberikan privilege oleh Allah, mendapatkan pelipat gandaan pahala. Karena apa? Karena mau mengamalkan apa yang diniatkan. Makanya amalan ulama-ulama dulu itu kalau punya niat baik, segerakan. Kalau punya niat baik, segerakan. Contoh, Pak Pur niku angen-angen di teras. Ya Allah, aku kok pengen traktir bakso bolo-bolo zawiyah misalnya. Ngono niku jangan cuma difikirkan. Segerakan. Niku nek ono niat ngoten kan Pak Pur. Itu harus ada niat, gitu. Makanya kalau ada niat baik itu segerakan. Pripun Pak Budi mau menanggapi? Sudah respon. Nah, niku harus disegerakan. Faja'alhum ummati, Nabi Musa kemudian mengajukan kembali proposal, ya Allah jadikan mereka umatku dong. Tapi dijawab oleh Allah, qala hum ummatu Muhammad. Oh enggak, mereka itu umatnya Muhammad. Gak iso nih sampean dagu jadi umatnya sampean, karena itu adalah umatnya Muhammad. Qala ya Rabb inni ajidu fil alwahi ummatan idza hamma ahaduhum bisayyi'ati summa lam ya'malha lam tuktab alaihi. Ya Allah, kok aku lihat di alwah. Masih ingat ya alwah kemarin apa?
Ya, bentuk kayak dua papan besar tapi terbuat dari batu, dan disitulah tempat Nabi Musa mencatat misi atau mencatat pesan wahyu dari Allah Subhanahu. Ya Allah, ini kok di Al-Wah ada umat mereka baru angen-angen melakukan kemaksiatan, angen-angen baru mikir, baru merencanakan kemaksiatan, ya. Summa lam ya'malha lam tuktab alaihi. Tapi mereka tidak jadi melakukan kemaksiatan itu. Contoh. Neng zawiyah nggo sandal jepit. Angen-angen ya Allah, muga-muga nasib wapi. Engkau mulai-mulai untuk ijol sandal. Baru angen-angen. Mangkat jepit, mulai nggawa pakalulu. Tapi kita tak sawang rotor-rotor jepitan sedaya nih. Sandal anti air ya. Kalau kita baru angen-angen dan itu tidak kita lakukan, baru angen-angen saja, angen-angen, baru mikir, baru merencanakan, itu oleh Allah tidak ditulis kok. Jadi niat melakukan maksiat itu tidak ditulis oleh Allah, tetapi wa inna amalaha kutibat sayyi'atun wahidatun faja'alhum ummati. Tapi kalau mereka benar-benar melakukan kemaksiatan itu hanya dicatat dengan satu kejahatan. Beda kalau tadi kan dilipat gandakan 10 sampai 7, ya kan? 10 sampai 700. Tapi kalau kejahatan baru angen-angen tidak dihitung, tetapi ketika melakukan pun itu hanya dihitung sebagai satu dosa. Qala hum ummatu Muhammad, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, inni ajidu fil alwahi, aku menemukan di dalam alwah. Kalau yang kalimatnya mirip-mirip begitu, terjemahannya bisa disamakan, ya. Inni ajidu fil alwahi ummatan hum khairun nas ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya Allah, aku kok menemukan satu umat hum khairun nas, dan mereka itu adalah sebaik-baik manusia yang mau bahu membau. Ya'muruna bil ma'rufi, mereka saling menyerukan perkara baik, wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka saling mencegah perbuatan mungkar. Faja'alhum ummati, tolong jadikan mereka. Makanya Bapak Ibu, kita niki sama-sama umatnya Kanjeng Nabi ini harus rukun. Hujan, Pak. Kita sama-sama umatnya Nabi Muhammad ini harus rukun. Loh, Rasulullah nih, kelasnya Rasulullah itu sampai menyebutkan apa? Syafaati lil kabair min ummati. Loh, orang-orang yang melakukan dosa besar itu oleh Rasulullah itu dikasih jatah syafaat. Ya, itu gimana doanya doanya Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Loh, Kanjeng Nabi itu kalau menghadapi orang yang belum di jalan Allah, niku didongakno lho, Bu. Pak. Makanya jangan terpancing kalau ada orang mulai sidik-sidik salah, niru Kanjeng Nabi mawon. Kalau kita niru Kanjeng Nabi, hal-hal yang demikian itu tidak akan terfikir saja, tidak. Ya. Wong Kanjeng Nabi itu tetap mencatat kapan dia masih senang karo aku, kapan dia masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tetap umatku. Ya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil, mereka belum bisa kita ajak untuk melakukan kebaikan, jenengan dungakno. Ya, jenengan dungakno. Doakan mereka, diajak ngaji belum mau, ndak apa-apa. Siapa tahu suatu saat akan datang. Jadi jangan malah kemudian ya kita
Dua lilin dake-dake misalkan, oh hati-hati kowe. Awas kowe rak gelem melu ngaji, bariki mati gondol malaikat. Ngoten. Yo malah melayu to panjenengan mboten dijuwotos wis pira-pira niku. Iki mboten. Kanjeng Nabi niku ya Allah berikan petunjuk karena mereka belum mendapatkan petunjukmu. Mereka belum tahu bahwa ini adalah amalan yang baik. Niku Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi niku melihat umatnya itu menunjukkan ekspresi cintanya kepada Rasulullah macam-macam. Masih inget ke? Niki sekitar sebulan 2 bulan yang lalu saya pernah ceritakan. Wonten sahabat Nuaiman itu saking senengnya Kanjeng Nabi niku senengane niku ngerjani Kanjeng Nabi. Sampai disebutkan itu suatu saat ada orang buta itu mau masuk ke dalam masjid. Wakila ini Masjid Nabawi digandeng. Le aku tulung tuntunan nenggone toilet. Mungkin cerita ini rada populer kan. Tuntunan nenggone toilet. Tapi dasare Nuaiman niku modali seneng. Tapi wong ini super iseng. Akhirnya orang buta ini masuk ke dalam masjid minta diantar ke toilet, bareng digandeng. Ayo Pak, tak antar. Bareng di tengah masjid Pak, tempat sholat, wes le nguyuwono kono. Orang buta begitu di tengah masjid malah wes iki wes no toilet. Lo orang buta digatai kan nggak tahu Pak. Akhirnya begitu wes sampai di tengah masjid itu, wes sampean wes nungguin toilet. Kamu sudah di toilet, sudah kalau mau kencing kencingo. Nek cara wong Semarang nek arep ngadiro. Akhirnya apa? Kencing bener Pak di situ. Sahabat marah-marah kan. Sahabat marah-marah akhirnya Pak. Orang buta ini kemudian ngancam. Awas gue. Engko nek ketemu aku tak juotos gitu kan. Nah, hari kedua orang buta ini mau ke masjid. Orang buta ini mau ke masjid nyari Nuaiman. Nyari Nuaiman. Lo kok ketemunya Nuaiman bisa berubah suara. Ayo tak terno Nuaiman. Engko nek wis jejere sampean juotos-juotosen. Warang begitu masuk ke dalam masjid dijejerkan sama Sayyidina Utsman. Nah, sampingnya sampean itu Nuaiman. Juotos. Jadi ono Sayyidina Utsman dijotos sama orang. Niku ya kelakuannya Nuaiman. Tapi begitu dilaporno sama Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi memberikan maaf. Ini yang pernah saya ceritakan. Saking senangnya kepada Rasulullah, Nuaiman itu, ya, Nuaiman itu hobinya ke pasar. Nanti beli kurma 10 kilo, dihadiahkan kepada Rasulullah, tapi bilang sama bakul kurma, le, iki aku utang 10 kilo, engkau sing bayar Kanjeng Nabi. Ngono loh. Ngambil 10 kilo diantar Rasul, ini kesukaannya panjenengan. Dan Rasulullah kan senang. Makasih. Tiba-tiba ono tagihan. Oh, itu loh. Jadi tiba-tiba ono tagihan nih. Anu kalau ingin Nuaiman niku pesen kormos 2 kilo, dan niku katanya yang bayar jenengan. Oh gitu. Rasul ya mesem bae. Iku jenengan pripun kira-kira? Oh, puarani lah Pak nggih. Nggih mboten. Puarani. Tapi Kanjeng Nabi boten. Suatu saat begitu dibawain lagi. Itu pun Rasul 2 kali, 3 kali dikerjain Nuaiman. Tidak ada rasa dendam Pak. 2 kali Rasulullah itu tahu. Begitu diantar daging, Rasul ini kesukaannya panjenengan, Rasul itu senengane daging Pak. Tapi konon Rasulullah mboten patek seneng jeruan Pak. Aniku bedane Rasul kali pulau. Kulo niku nek ndelok jeruan niku seneng Pak. Bar niku terus unuke rada krenyeng-krenyeng. Jadi Rasul niku sehat dahare daging tapi mboten dahar jeruan. Nah nek umatnya Kanjeng Nabi semakin jeru semakin enak. Apa ngoten to nggih? Apa Mas Bagus kok guyu nah. Akhirnya diantar daging. Rasulullah tahu bakal dikerjain sama Nuaiman. Tetapi itulah sosok Rasulullah saking senangnya kepada umatnya. Sampai di Taif
ketika Rasul berdakwah, mereka bukannya ikut Rasulullah tapi melempar batu hingga Rasulullah bercucuran darah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, sudah. Kalaupun mereka belum mau ikut, siapa tahu besok mau ikut. Kalaupun dia tidak mau ikut agamaku, siapa tahu anaknya yang ikut. Kalaupun bukan anaknya, siapa tahu nanti cucunya, cicitnya. Oke. Nah, ini baru agama Islam yang beneran dicontohkan Rasulullah niku sing ngeten-ngeten iki. Jadi misalnya ada teman-teman kita yang misalkan belum sholat, telateni pelan-pelan. Oke. Ditelateni pelan-pelan. Ya seperti yang penutup kisah kemarin ya, bagaimana ada orang ketemu sama Rasulullah di dalam mimpi minta kepada Rasulullah, tolong Rasul tunjukkan orang hebat di dunia yang bisa aku samperin, bisa aku sowani siapa. Ternyata itu bukan orang terkenal, dicari begitu ketemu, ternyata dia guru TPQ. Dia tidak punya status sosial yang kelihatan tinggi, tetapi dia mulia di hadapan Allah. Oke? Makanya jenengan ikut mengaji, jenengan alif, bata. Dulu awal-awal kita buka joglo, ya. Dulu beli di mana, Mas Fedi? Di Gramet ya. Beli Quran. Pokoknya kita harus cari Quran yang ada cara bacanya ya, ada cara bacanya. Itu Mas Benny langsung meluncur ke Gramedia. Ini pokoknya gimana caranya ibu-ibu yang belum bisa baca pun sing penting nyekel dhisik. Nggih. Sing penting nyekel dhisik, baca latinnya dulu. Sing penting aja sek ngetok-ngetoki nggih Bu, Quran kualik enggak tahu. Nggih. Oke, aja jangan kayak mahasiswa saya itu. Mata kuliah bahasa Arab, buku kualik kok lihatnya itu kok serius sekali. Lah kula mek guyu wedi dosa. Ora guyu kok lucu. Lah buku kualik kok bisa dia lihat kan yo bisa dengan seksama itu sing didelok niku nopo kan gitu toh. Betul. Tapi di joglo saya belum pernah lihat ibu-ibu kualik Qur'ane. Nggih. Nah. Itu kok Kanjeng Nabi. Oke. Makanya sampai kemudian apa yang terjadi? Rasulullah begitu cintanya kepada mereka. Maka semangat Rasulullah itu harus kita contoh. Kalau ada teman kita belum ngaji pun didongakno kali diajak. Pak kula mangke nate kula niku riyen niku nate ngaji ngajak rencang niku mboten semangat. Jadi sampai majelis itu becu ngoten niku, tapi lama-lama, ya, lama-lama Allah yang akan membukakan itu. Tugas kita niku ngajak, tapi tugas yang melembutkan hati hambanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya bagaimana cara dakwah Rasulullah itu yang harus kita ya. Dan mana tadi? Oh ya. Qalahum ummatu Muhammad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Qala ya Rabb inni ajudu fil alwahi. Aku menemukan di alwah itu ada ummatan yahsyuruna yaumal qiyamati ala thalathi sulal. Kok ada itu kelompok umat yang mereka akan berbondong-bondong di hari kiamat itu ke dalam 3 gelombang, 3 kloter. Sullatun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kloter pertama itu mereka berbondong-bondong kumpul masuk surga tanpa hisab. Wa thullatun yuhasabuna hisabai yasira. Gelombang yang kedua, nggih, sepertiga yang kedua, gelombang yang kedua itu mereka berbondong-bondong, tetapi kok hisabnya, auditnya kok dibikin gampang. Niku sinten?
Wa thullatun yumahhasuna thumma yadkhulunal jannata. Dan ada kelompok yang ketiga, itu mereka yang hanya ngincipi sebentar transit, kemudian transit di neraka, kemudian yadkhulunal jannata, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Ada yang mengartikan yumahhasun itu tidak masuk neraka, tetapi mereka hanya ditunda masuknya ke dalam surga. Siapa itu? Kok ada 3 kelompok? Masuk yang pertama tidak pakai hisab, masuk yang kedua hisabnya ringan, masuk yang ketiga hanya transit sebentar dan kemudian masuk surga. Akhirnya Nabi Musa bilang apa? Faja'alhum ummati. Tolong ya Allah jadikan mereka itu umatku. Qala ay qalallahu hum ummatu Muhammadin. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Qala Musa, ya Rabb, basattu hadzal khaira li Ahmadin wa ummatihi faj'alni min ummati. Ya Allah, ini statement terakhirnya Nabi Musa. Ya Allah, aku kok melihat ada basattu hadzal khaira. Kok ada kebaikan yang begitu berlimpah. Ada kebaikan yang begitu terhampar bagi umat ini. Bagi Ahmad, bagi Muhammad dan umatnya. Apa ikrarnya Nabi Musa? Faja'alni min ummatihi. Tolong ya Allah, jadikan aku sebagai bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh. Wong Nabi Musa mawon iri dan pengen jadi umatnya Rasulullah. Lah kok kita ini yang sudah disetempel jadi umatnya Rasulullah, kok enggak bangga dengan Rasulullah niku pripun? Lah napa contohnya enggak bangga itu? Enggak bangga itu ya artinya kita diajari Rasulullah ngaji, nggih sing sregep ngaji. Kita diajari Rasulullah niku golek duit, golek rezeki sing halal, nggih kita melestarikan itu sebagai prinsip kita mencari rezeki. Termasuk Rasulullah itu ngajari sahabat-sahabat Ansor Muhajirin dorukun, maka kita harus saling mengokohkan kerukunan. Nah niku yumahhasu basattu hadzal khaira li Ahmadin wa ummatihi faj'alni min ummati. Qala Allah Ta'ala inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Sesungguhnya aku sudah milih kamu dengan risalahku sendiri, dengan babi kalami, dengan kalamku, firmanku sendiri. Fakhud ma ataituka. Wes Musa, kamu sudah mendapatkan apa yang menjadi bagianmu. Fakum minasyakirin. Jadilah orang-orang yang bersyukur. Jadi sebenarnya Nabi Musa diwelehno kali Gusti Allah. Wong kuwe iku ya tak dadekno nabi, kamu saya jadikan nabi, ya saya kasih wahyu, ya sudah. Fakhud, peganglah. Peganglah konstitusi itu, peganglah wahyu itu, peganglah mandat dan amanah itu, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Falillahil hamdu ala ni'ami aulaha wa niqmat wa ala ni'ami aulaha wa niqami niqma wa niqmi daraha wa nas'aluhul mauta 'alal islami fi afiyatin ma'a husulid darajatil wafiyah wal hurul 'ain mutarakamah amin. Itu doa ya. Pun kita tutup dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita satu bab niki bisa kan sampai 3 pertemuan kalau nggak salah ini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi kalau ada kalimat Rasul bersabda kok diikuti Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu
maknanya itu dari Allah apa dari Rasul? Maknanya dari siapa? Kalau hadis dari siapa? Hadis itu ya dari Rasul. Kalau hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang berani menyakiti kewalian, wali, kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku izinkan berperang. Itu maksudnya apa? Siapa yang berani menyakiti kekasih-kekasihku, berarti dia sedang menabuh genderang perang. Makanya kita dengan ulama-ulama, dengan para wali dulu niki Pak Zah, Majelis Zabiyah niki kemarin sudah ziarah ke para aulia, ke ya bahasan Munadi, habis bahasan Munadi kemudian ke Mbah Mangli, habis Mbah Mangli kemudian ke Mbah Khudori Tegarrejo, habis Mbah Khudori kemudian ke Gunung Pring, habis ke Gunung Pring kemudian ya Mbah Dalhar kemudian ke Mbah Mat Watu Congol, gitu. Lah pulang-pulang niku terus do mabuk. Nah, ini kula niku ngartikan ngeten Bu Nunu. Mabuk niku pertondo nek jaring ilmu sanepa wong Jawa iki, mabuk niku berarti mulih saka ziarah, dosa-dosane do ditokno. Oh, ngoten lho. Niku ngayem-ngayem ati maksudnya. Karena apa? Karena pulangnya kita itu naik turun gunung sampai ngepat-ngepot itu toh. Wong saya lihat Bu Adios tuh duduknya tuh sampai goyang-goyang ngeten kok. Nggih. Tidak apa-apa. Tapi mungkin tidak kapok ya Bu. Kapok mboten Bu? Nggih. Nanti kita bikin lagi ya Bu. Ya, kita bikin lagi nanti pas hujannya lagi enggak deres-deresnya begini. Apa mau tak pesankan bis tingkat? Nah, kalau bis tingkat nanti khusus yang di atas. Ya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti wali, seorang wali kekasihnya Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengizinkan genderang perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Barang siapa menyakiti seorang wali, maka dia menabuh genderang perang. Makanya kalau ada orang solih, orang baik, kok jenengan uni-uni, diomongi sehingga enggak. Nek saya nggih pesan kagem Bapak Ibu, kalaupun tidak cocok, jangan sekali-kali mengumpat. Mengumpat, menghina itu bukan akhlak umatnya Rasulullah. Kalau di sana-sana ada yang ngumpat, monggo. Monggo. Wong Rasulullah itu punya umat sinten niku jenenge. Pokoknya ada umat Rasulullah itu senengannya nek mabuk niku memang malas-malasi Rasulullah. Rasulullah mau berangkat ke Masjid Nabawi, malah dia nyegat Rasulullah karo ngombe botol mbek ngliyang-ngliyang. Jadi minumnya itu tidak di dalam kamar, tapi sengaja di pelataran masjid untuk manas-manasin Rasulullah. Akhirnya apa? Diumpat-umpat sama para sahabat, ya macam-macam dong asrulnya Rasulullah kayak begini. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, la tal'ani, fahuwa min ummati. Jangan kau laknat dia karena dia tetap menjadi umatku. Siapa tahu nanti dia akan menjadi orang baik. Makanya kalau ada orang model-model begini, kok nanti tobat, niku biasa nih Pak, sregepen niku ngalah-ngalahi sing Islam lawas Pak.
Jadi Islam anyaran kali Islam lawas niku biasanya rodok sregep napa? Kalau dia baru masuknya, ada saya teman itu mu'alaf itu Pak. Niku kalau Jumatan Pak, jam 10 itu sudah masuk masjid. Nah yang kita nunggu komat, ya. Makanya jangan salah. Bisa jadi orang-orang yang model begini itu dia punya kesempatan untuk bertaubat sehingga kualitas ibadahnya bisa menjadi lebih baik, ya, daripada sing Islamnya wis rodok suwe. Ya, lah. Jadi Islam anyaran wis lagi seneng-senenge sholat gitu, ya sampai khutbah jam rolas niku sampai ndek niku nopo lenggai niku jam sedoso jarene nek paling ngarep kan nongken tuh onto gitu. Nek sholatnya sih betul saja tapi mbak tendalan berarti yang asalnya nopo mbak wis ndok ceplok lah nggih. Ceplok wis di paro-paro nggih ya. Nah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu. Ya. Jadi orang yang menyakiti kekasihku maka dia akan tersakiti. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu. Dan apapun yang bisa membuat hambaku itu kualitas hubungannya dengan aku semakin baik, tentu ahabba ilayya itu jauh lebih aku senangi. Makanya saya itu senang menggunakan istilah, yuk Bapak Ibu kita hidup niku diniati nggawe seneng pangeran. Kalau kita bikin senang pangeran, maka Gusti Allah itu akan jauh melipat gandakan cara Allah itu membuat hidup kita menjadi senang. Ini bahasa klasiknya, kalau kita menjadikan Allah itu sebagai prioritas, maka kita akan menjadi nasabah prioritasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, termasuk hambaku yang senantiasa mendekat kepadaku dengan berbagai amal-amal kebaikan sehingga membuat aku semakin cinta dengan dia. Pun satu, cari cara untuk bikin Allah itu senang. Faida ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah senang dengan dia, maka aku akan kuntu sami'ahu allati yasma'u bihi, aku akan senantiasa mendengarkan doa-doanya, ya. Wa basaruhu alladhi yabsuru bihi, dan matanya akan selalu aku bikin dia menjadi senang. Wa yaduhul lati yabtishu biha, dan juga tangannya yang membuat, yang biasa dia pakai untuk melakukan sesuatu, yabtish itu napuk, ya. Maka semua yang dilakukan tangannya, matanya, apalagi tadi, telinganya, matanya, tangannya, warijluhu, dan kakinya, maka semua yang dilakukan tangannya, telinganya dan sebagainya itu akan aku arahkan menjadi amalan-amalan yang aku senangi. Apa maknanya? Semua jadi pahala. Wa in sa'alani a'taituhu, jika dia memanjatkan doa kepadaku, memanjatkan sesuatu kepadaku, a'taituhu, aku akan memberikannya. Wa in ista'adza bi la u'idzannahu, jika dia meminta perlindungan dariku, maka niscaya aku akan melindungi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Singkat cerita Bapak Ibu, orang yang dalam hidupnya yang difikirkan itu bagaimana bikin Allah senang, maka hidup kita ini akan ditoto oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji diniati nyenengno Gusti Allah, membahagiakan Allah.
bekerja diniati membahagiakan Allah. Sholat wajib, sholat sunnah diniati membahagiakan Allah. Oke. Jenengan kerja bakti di kampung diniati membahagiakan Allah. Maka apapun ketika kita mampu menghadirkan rasa untuk bikin Allah bahagia, hakul yakin, maka hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kenapa dalam hidup kadang kita tidak ngerasa happy? Okay? Materi tercukupi, apapun bisa ini dan sebagainya, tapi kenapa kadang tidak bahagia? Pertanyaan besarnya adalah, jangan-jangan kebahagiaan itu hanya buat kita, sementara bagian buat Allah seringkali menjadi hal yang kita abaikan. Ibaratnya apa? Ibaratnya tuku barang larang saja dia. Larang itu apa? Buat Dios. Mahal. Beli barang mahal saja terbayar, tetapi ketika urusan berjuang di jalan Allah itu tangannya genggam. Maka kata kuncinya satu, ketika kita ingin bertabur kebahagiaan di dalam hidup, bertabur ketenangan di dalam hidup, bertabur keberkahan di dalam hidup, yuk, saya mulai dari pribadi saya, ayo kita mencari cara apapun agar Allah itu bahagia dan meridhoi apapun yang kita lakukan. Semoga seluruh keluarga besar Zawiyah bisa melakukan ini, dan ayo kita saling menyemangati. Semoga hidup kita berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي لا يمعن. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل تبنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب